Mimpi buruk para marinir menjadi nyata setelah mendengar kabar bahwa sang pahlawan mereka, yakni Monkey D. Garp dengan status menghilang dan kabarnya masih belum diketahui. Dengan ini, apa selanjutnya pergerakan yang akan dilakukan oleh para angkatan laut ini? Apakah mereka akan merencanakan sesuatu dengan kondisi yang seperti ini dan siapa yang akan terjun untuk mencari tahu kabar pasti dari Ji Chang sebenarnya? Yo Tamagon, selamat datang di channel Tamagon Pak. Kali ini kita akan mereview mengenai chapter terbaru yang baru saja rilis, yakni chapter 1088. Di sini kita akan membahas detail mengenai percakapan lengkap yang ada pada chapter ini, beserta dengan beberapa gambar yang akan Tamagon visualkan dalam bentuk cerita. Tidak lupa Tamagon sapa dulu ya. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga kalian baik-baik saja ya nakama. Jadi sebelum kita memulainya lebih jauh, jangan lupa periksa kemudi kapal terlebih dahulu ya, beserta dengan persediaan makanan yang lebih, karena kita akan bersama-sama mendengarkan cerita lanjutan kondisi memprihatinkan yang didapat oleh Garp di Hachinozo. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. One Piece chapter 1088 kita kali ini diberi judul Pelajaran Terakhir. Spesial di chapter ini kita mendapatkan color spread dengan tema One Piece live action yang menampilkan 5 karakter utama dalam live action nanti, yakni Luffy, Zoro, Nami, Usopp, dan juga Sanji. Di belakang mereka berisi beberapa karakter villain yang akan mereka lawan dalam live actionnya nanti. Halaman pertama dimulai dengan menampilkan sebuah flashback yang dimana tempat berada di Marineford lama, tepatnya berada di sebuah tempat berkas markas angkatan laut. Nah, tempat ini diubah menjadi sebuah sekolah yang dikhususkan bagi para orang-orang yang ingin masuk ke dalam angkatan laut. Nah, di sana terdapat kelas yang memperlihatkan Garp yang menjadi gurunya, sementara Koby adalah murid yang pertama kali akan masuk untuk menjadi angkatan laut yang baru. Ada sebuah pertanyaan yang diberikan kepada muridnya. Ada seorang kakek tua dan bayi, sementara itu kau sekarang sedang mengendarai sebuah rakit yang hanya bisa menampung 2 orang. Jadi, apa yang akan kau lakukan? Koby pun menjawabnya, aku akan turun dari rakit agar mereka berdua bisa selamat. Garp kemudian melemparkan kapurnya ke Koby. Dia bilang, kau salah bodoh. Lebih baik meninggalkan si kakek tua karena dia tak akan bisa hidup lama. Apa yang ingin kau selamatkan saat bergabung dengan tentara angkatan laut? Itu adalah masa depan manusia, bukan? Kalau begitu, kalian punya lebih banyak masa depan dari si kakek tua ini. Jadi, kalian dan sang bayi ini harus tetap hidup. Garp pun dinasihati oleh seorang instruktur marine perempuan. Dia berkata, tolong jangan berikan ajaran seperti itu lagi. Setiap nyawa itu sama pentingnya. Garp pun menjawabnya, masa depan dari para pemuda itu tidak akan ada batasnya. Yeps, kemudian flashback kembali dan berpindah. Sekarang kita mendapatkan flashback lainnya, yakni beberapa minggu yang lalu di Pulau Wanita Amazon Lilia. Ini adalah waktu ketika Kurohige menginvasi pulau tersebut bersama dengan beberapa krunya untuk menangkap buah Hancock. Nah, ternyata di sana ada beberapa para pasukan angkatan laut yang menangis. Mereka berkata, Wakil Admiral, kami tidak bisa melakukan apapun selain melihat teman-teman kami yang ditangkap. Izin dari para petinggi tidak pernah datang. Itu karena musuh kita adalah salah satu Yonko. Tolong selamatkan kami. Kami tidak tahu apa yang akan mereka lakukan pada kami di Pulau Bajak Laut. Nah, ternyata Kurohige mengambil beberapa pasukan marinir yang akan mereka angkut ke kapalnya agar membebaskan Pulau Kuja dari serangannya. Akhirnya setelah mendengar hal tersebut, Koby pun mencoba bernegosiasi dengan Kurohige. Kurohige berkata, wah, bukankah kau Koby sang pahlawan? Ada apa ini? Apa kau mau menyatakan perang skala penuh melawan kami? Koby kemudian menawarkan dirinya sebagai ganti dari 800 tentara angkatan laut dan kapal perang yang mereka ambil. Di sana, Wakil Admiral Yamakaji pun tidak bisa berbuat apa-apa dan tahu bahwa dia itu adalah anggota SWORD. Cerita berlanjut yang menampilkan kondisi mendebarkan dengan apa yang terjadi di Pulau Bajak Laut, di mana saat ini tangan besar milik Pizarro akan menghantam kapal Garp yang berisi dengan beberapa anggota pasukan SWORD dan juga para budak yang telah dibebaskan. Di dalam kapal, orang-orang mencoba untuk menembakkan meriam ke tangan raksasa tersebut, namun tidak mempan dan tidak bisa membuat luka pada tangan ini. Di sana juga ada Tashigi yang mencoba untuk memberi perintah. Ini tidak mungkin, kita tidak bisa menghindarinya. Bersiaplah untuk melompat ke laut. Semua yang ada di kapal segera menuju ke dek kapal.
kapal, selamatkan warga sipil. Nah, sementara itu di dalam pulau bajak laut sendiri, pertarungan masih berlanjut antara pasukan Sword melawan beberapa penjahat dan juga bajak laut di dalam pulau tersebut. Di sana terlihat Garp yang masih tergeletak lemah karena serangan dadakan yang dilakukan oleh Shiryu yang menyebabkan dia tertusuk. Koby di sana tampak benar-benar panik melihat adanya tangan raksasa yang mencoba untuk menggeprek kapal milik Garp. Kalau tangan raksasa itu sampai jatuh, ratusan warga dan juga angkatan laut akan hilang. Apa yang harus kita lakukan, Wakil Admiral Garp? Garp pun menjawab, kalian bisa menyelamatkan mereka. Dengar baik-baik, aku akan membuat sedikit celah. Kapten Koby akan menghancurkan tangan monster pulau itu, sementara Laksamana Muda Grus akan melindungi kapal dari puing yang disebabkan oleh hantaman tersebut. Letnan Komandan Helmeppo, pastikan tidak ada yang mengganggu mereka berdua. Kalian harus bisa membuat keputusan ini dengan cepat. Nah, mendengar perintah tersebut, mereka bertiga pun langsung sigap melakukan tugas yang telah diperintah oleh Garp ini. Namun, ada beberapa penjahat dan juga bajak laut di sana yang meremehkan mereka bertiga. Para penjahat ini bilang, Koby dan yang lain sedang melakukan sesuatu. Tidak ada gunanya tanpa Garp. Kalian tidak akan bisa melakukan apapun. Mereka menyebutmu pahlawan kan? Kau ternyata hanyalah seorang bocah. Di sisi lain, Grus bertanya kepada Koby perihal tugas yang diberikan oleh Garp. Grus bertanya, dia bilang kau akan menghancurkan tangan raksasa itu. Tapi, apa kau punya bom atau sejenisnya, Koby? Koby menjawabnya, aku tidak punya, tapi aku akan mencoba apa yang bisa kulakukan. Grus meresponnya, yang bisa kau lakukan, kau akan melawan tangan raksasa yang bisa menghancurkan kapal perang. Sementara itu, para penjahat terus mengejar mereka bertiga. Namun, inilah salah satu tugas dari Helmeppo yang mengingat perkataan dari Garp. Tugasnya adalah pastikan tidak ada yang mengganggu Koby dan juga Grus. Sebuah bola meriam pun mengarah ke mereka bertiga. Namun dengan sigap, Helmeppo berhasil untuk menebas meriam tersebut dan menghasilkan sebuah ledakan. Helmeppo berkata, jangan lihat ke belakang Koby. Oke, sekarang scene kemudian beralih dan sekarang kita ke posisi dari Garp, di mana dia mencoba bangkit kembali. Namun di depannya saat ini Aokiji sudah berdiri. Aokiji berkata, kau pikir kau mau kemana dengan luka separah itu, Garp-san? Garp bilang, ini cuma goresan kecil. Kuzan kemudian bilang, padahal tadi aku sudah mulai khawatir padamu. Garp pun marah, terlalu naif, dan dengan kecepatan penuh dia langsung berlari ke arah Kuzan dan mengarahkan pukulannya tepat mengenai tubuh Kuzan. Setelah itu Garp kembali bergerak cepat dan menuju tepat ke atas tengkorak yang ada di pulau tersebut. Dengan tinju yang diselimuti oleh Hausuku dan Bosusuku Haki, dia kemudian melancarkan teknik yang bernama Galaxy Divide. Tengkorak besar yang menjadi ciri khas dari pulau bajak laut ini pun benar-benar hancur terkena serangan pukulan milik Garp. Hasil dari pukulan ini pun mengakibatkan Avalo Pizarro yang mengendalikan pulau terluka parah di bagian kepalanya. Kemudian di sisi lain, Koby pun berupaya untuk menyelesaikan tugasnya. Koby berkata, aku akan memenuhi ekspektasimu. Dia melompat ke atas tangan tersebut. Sementara itu, Pizarro masih bisa tersadar dengan serangan Garp, namun luka yang cukup parah dideritanya. Dia berkata, bajingan kau, jangan kira aku kalah hanya dengan ini Garp. Sekarang aku benar-benar kesal. Lihat baik-baik apa yang akan kulakukan. Flashback kecil pun sempat terjadi di mana ada perbincangan antara Helmeppo dan juga Garp. Kejadian ini ada pada waktu sesi latihan dari Koby dan juga Helmeppo. Garp bilang Koby sudah berkembang dengan pesat, tapi dia sepertinya memiliki banyak luka. Dia selalu membalut tangannya dengan perban. Tangan dan bahunya pun juga penuh dengan luka. Helmeppo kemudian menjawabnya, sebenarnya Koby memintaku untuk tidak berbicara soal ini. Dia hanya manusia biasa. Dia tidak punya bakat untuk bertarung, namun dia meningkatkan usahanya 10 kali lipat dan masih belum cukup juga. Jadi dia harus melakukan 100 sampai setidaknya 200 kali lipat dari orang normal yang lainnya. Ini dia lakukan karena dia ingin benar-benar menjadi angkatan laut yang hebat dan bisa melindungi semuanya. Garp tampak kaget di sana. Dia berkata, yang benar saja, setelah berlatih denganku dia berlatih lagi sendiri. Helmeppo menjawab, iya pak, dia melakukan itu setiap malam. Dia memukul samsak kapal perang dan terus-menerus dengan tangan yang berdarah. Kita kembali lagi ke masa sekarang. Koby sudah terlihat menaiki tangan raksasa tersebut. Orang-orang yang berada di kapal tersebut menyaksikan bahwa Koby ini akan nekat untuk menghancurkan tangan tersebut. Tidak banyak dari mereka juga yang benar-benar mengkhawatirkan kejadian ini, seperti Hina dan juga Hibari. Koby lantas bilang, kalau aku tidak bisa menghancurkan ini, semua akan mati. Dia pun bersiap dengan tangan yang diselimuti oleh haki. Koby mengeluarkan teknik pukulan luar biasa yang disebut Honesty Impact.
Tangan batu raksasa tersebut pun terpecah menjadi dua bagian. Itu pun diikuti dengan patahnya tangan asli milik Pizarro. Semua saksi mata yang melihat kejadian itu benar-benar tampak kaget. Tidak hanya para angkatan laut, melainkan para penjahat yang tadi menghinanya. Garp terlihat benar-benar puas dengan hal tersebut dan menangis tertawa. Puing-puing yang diakibatkan dari benturan itu kemudian dibereskan oleh teknik dari Pangeran Grus yang bernama Cleanness. Kobe ditangkap oleh Helmeppo dan berhasil mendarat sempurna di kapal Garp. Para pasukan angkatan laut di sana benar-benar senang dan mengucapkan rasa terima kasihnya kepada sang pangeran. Nah, setelah benar-benar beres dan semua sudah berada di dalam kapal, inilah saatnya kita harus menyebut wakil Laksamana Garp ke kapal lalu kabur. Garp pun memberitahu Tashigi lewat Denden Mushi bahwa misi menyelamatkan Kapten Kobe telah berhasil dilakukan. Tashigi bilang, cepatlah kembali ke sini wakil Laksamana Garp. Kemudian pesan mengejutkan pun diberikan Garp kepada mereka semua yang ada di kapal. Pergilah dari Hachinosu sekarang juga. Aku akan melakukan sesuatu soal diriku sendiri. Yang terpenting adalah sekarang kalian semua selamat, benar begitu bukan? Peristiwa ini suatu saat akan diingat sebagai ancaman bagi semua bajak laut. Sekarang majulah. Kalian semua adalah masa depan dari angkatan laut. Kobe tidak terima mendengar hal tersebut. Lalu dia ingin memutar balik kapalnya. Namun sayangnya itu tidak dilakukan oleh Grus dengan keadaan yang menangis. Garp terlihat terkapar di tanah dengan es yang menancap di tubuhnya dikelilingi oleh para anggota bajak laut Kurohige. Dia terlihat tertawa seiring dengan tubuhnya yang membeku diselimuti oleh es. Narator berkata, pada koran esok hari kembalinya sang pahlawan muda Kapten Kobe. Nasib tidak diketahui dari pahlawan legendaris wakil Laksamana Garp di Hachinosu, dan insiden penyerangan di pulau masa depan Egghead oleh Yonko Luffy Sirpi Jerami akan diberitakan ke seluruh dunia.